Semuanya, saya adalah Ibu Dewi Sulistiarini yang akan mengajar kalian di materi matematika wajib. Dan sekarang kita akan belajar sama-sama mengenai materi matematika wajib di kelas 10. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Jadi ini matematika wajib, materi-materi yang akan kita pelajari sepanjang satu semester ini. Bab 1, persamaan dan pertidaksamaan linier. Bab 2, pertidaksamaan rasional dan irasional. Bab 3, sistem persamaan linier 2 variabel dan juga 3 variabel. Lalu bab yang keempat adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama kita akan bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Sebenarnya waktu SMP mungkin kita sudah pernah belajar persamaan dan pertidaksamaan linier. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui dari persamaan dan pertidaksamaan linier? Yang pertama, mari kita bahas persamaan linier. Jadi bentuk yang umum kita ketahui untuk persamaan linier adalah Y sama dengan MX plus C. M ini menunjukkan gradien atau kemiringan garis atau kemiringan dari sebuah garis. Misalnya saya punya diagram kartesius, sumbu X, sumbu Y. Lalu saya punya garis. Misalnya saya punya garis seperti ini. Ya. Misalnya ini titik 1, 1, ini titik, misalnya 5, 4. Nah, coba perhatikan, di sini ada saya punya garis lurus dengan koordinat 1,1, 1,1, dan 5,4. Nah, ini adalah salah satu contoh garis lurus. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, saya ulangi sedikit lagi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah persamaan linier atau sering kita kenal dengan persamaan garis lurus. Tadi saya kasih tahu bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, tadi saya udah berikan contoh bentuknya seperti apa grafiknya. Nah, saya akan ulangi sedikit lagi. Saya gambarkan lagi diagram kartesius yang mendatar. Ini namanya, ingat ya, diagram kartesius yang mendatar itu selalu sumbu X, yang ke atas itu selalu sumbu Y. Ke kanan itu positif, ke kiri selalu negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ingat itu, di tengah-tengah ini adalah titik 0. Lalu kira-kira saya punya garis seperti ini. Nah, misalnya saya punya A, punya B. Punya titik A dan punya titik B. Titik A ini adalah titik koordinatnya X1, Y1. Titik B ini koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, tolong diperhatikan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini. Nah, di sini kita bisa mencari gradiennya. Gradien atau kemiringan dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ini rumus. Ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu nilai gradien. Nah, tadi di gambar yang sebelumnya saya sudah pernah kasih titiknya. Nah, andai kata misal titik A adalah 1,1, titik B adalah 5,4. Berapa kira-kira nilai gradiennya? Berapa nilai M-nya? Nah,
Untuk mencari nilai gradien, kita gunakan rumus yang tadi. Kita misalkan ini X1, Y1, ini X2, ini Y2. Maka gradiennya adalah ya tinggal ini. 4 dikurangi 1 dibagi 5 dikurangi 1. 3/4. Maka gradiennya adalah 3/4. Nah, ini contoh untuk mencari gradien. Sekarang saya akan berikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan persamaan linier. Yang pertama, diketahui koordinat A sama dengan 4,3, titik A 4,3 dan titik B 6,7. Jadi cara bacanya kayak gitu ya. Diketahui koordinat titik A 4,3 dan titik B 6,7. Pertanyaan yang A, tentukan letak titik A dan B pada diagram Kartesius. Pertanyaan yang B, tentukan gradien dari garis AB. Nah, kalau ada pertanyaan tentukan letak titik koordinat pada diagram Kartesius, berarti kita harus menggambarnya. Kita harus menggambar diagram Kartesiusnya. Perhatikan cara menggambar diagram Kartesius untuk persamaan garis lurus. Pesan saya, kalau saya minta kalian menggambar, tolong gunakan penggaris dan juga pensil saja supaya mengurangi kesalahan. Ini saya papan tulisnya licin, jadi agak miring-miring, anggap aja lurus ya. Oke. Selalu diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar. Sumbu X ini sering juga disebut dengan absis. Atau sumbu Y sering juga disebut dengan ordinat. Nah, kemudian kita cari letak titiknya. Titik A 4,3. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4,3. 1, 2, 3, 3. Tentukan titiknya, misalnya ya disinilah titik A, misal gitu ya. Lalu titik B adalah 6,7. 6 itu selalu sumbu X dulu. 4, 5, 6. 6 di sini misalnya. Lalu 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. Terus kita hubungkan. Disinilah titik B. 6,7. Lalu dihubungkan dengan garis. Nah, inilah yang disebut dengan garis A dan B. Lalu ditanya lagi gradiennya. Tentukan gradien garis AB. M dari AB. Apa tadi rumusnya? Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, titik-titik yang tadi kan titik A berapa tadi? 4,3. Kalian misalkan 4 ini X1, 3 ini Y1, 6 ini X2, 7 ini Y2. Maka kalian tinggal cari gradiennya. Sama dengan Y2 nya 7, Y1 nya 3 dibagi X2 nya 6 dikurangi X1 nya 4. Maka 7 dikurangi 3 itu 4, 6 dikurangi 4 itu 2. Maka gradiennya adalah 2. Jadi MAB gradiennya adalah 2. Jadi seperti itu. Coba diperhatikan baik-baik karena ini dalam bentuk video. Kalau masih ada yang kurang paham, mohon diulang dalam menyaksikan video ini. Contoh soal yang kedua. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 0,-3 dan B 4,-2. Nah, sekarang adalah ditanya persamaan garisnya apa. Kalau tadi kan kita baru belajar bagaimana cara menggambar titik menjadi garis gitu kan. Nah, sekarang kita cari persamaannya. Tadi kan saya sudah pernah kasih tahu bahwa bentuk umum dari persamaan linier itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ini ya. Nah, ada dua cara untuk mencari persamaan umumnya. Cara yang pertama,
cari gradien dulu. Cari gradien terlebih dahulu, itu cara yang pertama. Kita cari dulu gradiennya. Kira-kira gradiennya berapa ya? Dari titik ini kita misalkan X1, ini Y1, ini X2, Y2. Maka gradiennya adalah berapa? Ayo. 2, kok 2 sih? Y2. Oh benar. Ya. Y2-nya berapa? 2 ya. 2 min. Y1-nya min 3. Min 3 dibagi dengan X2-nya 4 dikurangi 0. Maka gradiennya adalah 2 min 3. Jadi 2 tambah 3 dibagi 4. Jadi gradiennya adalah 5/4. Kalau udah ketemu gradiennya M-nya 5/4, terus gimana dong? Nah, kita substitusikan ke bentuk umum. Substitusi M ke bentuk umum, maka Y sama dengan 5/4 X plus C. Loh, kan bentuk umumnya itu harusnya semuanya dalam bentuk variabel yang jelas. Nah, C ini apa? Kita cari tahu C. Terlebih dahulu. Caranya gimana? Untuk supaya kita tahu nilai C-nya, kita apakan, ayo? Kita lanjutkan. Tadi ada suara motor lewat kenceng banget, jadi mohon maaf terganggu sedikit karena rumah saya pinggir jalan. Saya lanjutkan. Ya, udah kayak gini gimana dong, Miss? Ini kan sudah 5/4 X plus C, tapi C-nya belum tahu. Supaya C-nya tahu gimana? Ya kita cari tahu. Ya gimana gitu. Nah, kita pilih sembarang titik. Boleh titik A, boleh titik B. Tapi saya mau pilih titik A. Titik A itu adalah 0, min 3. Nah, 0 ini miliknya X dan min 3 ini miliknya Y. Coba ya, mungkin tadi kurang jelas, saya ulangi. Gimana cara cari tahu C? Saya pilih sembarang titik, boleh A, boleh B. Kebetulan saya pilihnya A. A itu adalah 0, min 3. 0 ini miliknya titik X, min 3 miliknya Y. Nah, titik 0, min 3 ini saya kembalikan ke persamaan. Y di sini berubah jadi min 3. Kenapa coba? Karena dari titik ini, kalau persamaan ini benar, maka ketika kita mensubstitusikan titik ini ke dalam persamaannya, akan ketemunya dirinya sendiri. Akan ketemu dengan dirinya sendiri. Saya ulangi, kalau memang titik A ini terletak pada persamaan Y ini, maka ketika kita kembalikan titik ini ke dalam persamaan, akan ketemu dirinya sendiri. Begitu. 5/4 kita tetap. X-nya berapa? X-nya 0 ditambah C. Nah, C-nya masih dalam bentuk variabel. Nah, sesuatu yang dikalikan 0 itu sudah pasti 0. Maka apa yang tersisa? Nilai C, yaitu nilai C adalah min 3. Nah, kalau udah ketemu nilai C min 3, berarti kita bisa menyimpulkan dong. Ya, tentu kita bisa menyimpulkan. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5/4 X min 3. Jadi C-nya kita ganti dengan min 3. Pertanyaan. Kan tadi Miss substitusinya adalah titik A 0, min 3. Bagaimana kalau saya substitusikan titik B?
4,2 apakah akan menghasilkan nilai C yang sama, yaitu min 3? Kira-kira akan menghasilkan nilai yang sama nggak? Pasti. Mau coba? Kita coba kalau nggak percaya. Di sini Y-nya 2, berarti Y-nya 2. Saya ulangi. Y sama dengan 5/4 X plus C. Di sini saya substitusikan titik yang B, 4,2. Apakah akan menghasilkan nilai C yang sama, yaitu min 3? Kita mau cek. Y-nya jadi 2, 5/4, X-nya jadi 4, plus C. C-nya tetap ya. Terus perhatikan, ini sama-sama 4. 4 dibagi 4, 1. Berarti gini ya, 2 sama dengan 5 plus C. Aljabar, masih ingat? Boleh nggak langsung gini? C-nya sendirian. 5-nya kemana? 5-nya pindah ruas ya? Jadi 2, 5 pindah ruas jadi min 5. 2 min 5, min 3. Itu kan sama saja. Jadi, ini cara yang pertama untuk mencari persamaan garis lurus dengan cara mencari gradiennya terlebih dahulu. Masih di soal yang sama, di contoh 2, titik A-nya 0,-3 dan B-nya 4,2, kita gunakan cara yang kedua. Ingat tadi cara yang pertama adalah mencari gradiennya terlebih dahulu. Sekarang cara yang kedua, kita gunakan rumus. Ingat rumus ini ya. Rumus ini sebenarnya udah dari SMP kita kenal, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Nah, kalian bisa langsung gunakan rumus ini. Nah, pesan saya adalah tolong kalian lihat video ini baik-baik, dan sebagai tugas pertama kalian membuat ringkasan atau catatan dari apa yang sudah saya sampaikan. Dari ringkasan yang kalian buat, saya bisa melihat apakah kalian benar-benar menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang saya sampaikan di video atau tidak. Nah, nanti cara pengumpulan tugas pertamanya adalah kalian kirim melalui Google Classroom. Jadi saya ulangi, tolong perhatikan baik-baik. Saya minta tugas yang pertama adalah kalian menyimak baik-baik video yang sudah saya buat ini, lalu kalian membuat catatan atau ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kembali ke papan tulis. Dengan cara yang kedua, di titik ini sudah kita misalkan ya, di sini X1 ini Y1, ini tadi X2 Y2, biar kelihatan. Ini X2, ini Y2. Ya, kalau dengan cara ini mah simple banget, langsung aja substitusikan nilai Y1 dan juga Y2-nya. Y-nya tetap Y min Y1, berapa Y1? Min 3. Gantikan dengan min 3. Per Y2, Y2-nya 2. Min Y1 min 3 sama dengan X min X1. X1-nya 0 per X2-nya 4, X1-nya 0. Jadinya Y plus 3 per 2 plus 3 sama dengan X per 4. Kalau udah kayak gini, masih ingat harus diapain? Kalikan silang. Kali silang ya. Oke. Ini jadi 4 dikali dengan Y plus 3 sama dengan X 2 tambah 3, 5. Saya langsung gini ya. Di sini 4-nya, ini kan artinya gini ya. 4 dalam kurung Y plus 3 artinya 4 kali Y plus 3. 4 kali. Saya mau 4-nya ini hilang, jadinya Y plus 3. Bukan hilang ya. Saya pindahkan 4. Ingat, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ini jadi 5X per 4. Dari mana 4 muncul di sini? Kan tadinya 4 di sini.
4 dia tadinya 4 kali Y plus 3. Saya mau 4-nya berpindah. Karena dia berpindah, dia menjadi di bawah. Jadinya seperti ini. Nah, kan kalau persamaan garis lurus bentuk umumnya hanya tadi ingat Y sama dengan MX plus C. Jadi Y-nya harus sendirian. 3-nya saya kemanain dong? 3-nya saya pindahin ruas. Jadi 5/4 X min 3. Coba perhatiin baik-baik dengan yang tadi saya kerjakan. Sama kan hasilnya? Ya, sama. Oke, kalian boleh pilih pakai cara yang mana. Yang penting kalian paham dengan apa yang kalian gunakan. Oke, kita lanjutkan di contoh soal yang berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan grafik Y sama dengan 3X plus 1. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik urutan dari contoh soal saya. Tadi yang pertama, contoh yang saya berikan adalah kalau ada titik, bagaimana cara menggambarnya. Lalu yang kedua, ada 2 titik, cari persamaannya. Nah, sekarang ada persamaannya, tapi nggak ada gambarnya. Padahal kalau menggambar, kita harus menentukan titik, betul? Ya. Maka, untuk menggambar grafik seperti ini, kita tentukan dulu sembarang titik. Nah, gitu. Masih ingat? Ini titik X, ini titik Y. Biasanya pilih 0, 0 gitu kan. Titik X 0, pilih Y 0. Kalau saya pilih titik X sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Gantikan di sini dengan X sama dengan 0. Y sama dengan 3 kali 0 tambah 1. Berarti nilai Y-nya 1. Oh, Y-nya 1 berarti. Nah, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, apa yang terjadi ya? Y-nya kalian gantikan 0, jadi 0 sama dengan 3X plus 1. Nah, kita kan mau 3X saja ya. Satunya kemana pindahnya jadi min 1, berarti X sama dengan min 1/3. Min 1/3. Apakah harus titik 0,0? Nggak harus juga. Boleh kita pilih yang lain nggak? Oh, boleh banget gitu. Gimana Miss, saya tuh nggak mau ada pecahan kayak gini gitu loh. Ini kan min 1/3. Gimana kalau kita pikirkan titik yang lain supaya dia tidak menjadikan sebuah pecahan? Oh, bisa juga. Bisa lah ya. Contohnya berapa ya? Oh, misalnya Y-nya adalah 4. Saya pilih Y4, boleh nggak? Y sama dengan 4. Apa yang terjadi kalau Y-nya 4? Kita cek ya. Gantikan Y-nya jadi 4 sama dengan 3X plus 1. Jadi 4, satunya saya pindahkan dulu jadi min 1 sama dengan 3X. 4 dikurangi 1, 3 sama dengan 3X. Kalau kita mau X saja, jadi 3/3, nilai X-nya 1. Oh, di sini 1. Jadi boleh sembarang titik. Kalau udah seperti ini, tinggal kita gambar. Nah, kita gambar di kartesius. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Coba ya. Misalnya di sini 0. Misalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Misalnya 1, 2. Min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nah, min 1, min 2, min 3. Nah, kalian tinggal tentukan aja titik-titiknya. Titik 0, 1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ada di sini. Lalu X-nya min 1/3, 0. Berarti di sini. Aduh, kayak apa ya, kayak repot amat. Gimana kalau pakai titik yang lain? 1,4. Oh, kalau X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 4. Nah, di sini langsung aja hubungkan ya, diperpanjang aja pakai penggaris. Inilah garis miliknya Y sama dengan 3X plus
1.